Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang kami tayangkan. Nah, sahabat kasih Tuhan, saya juga berterima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat terkasih. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu roh teritorial. Ya, apa itu roh teritorial? Ya, roh teritorial adalah sebutan istilah yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebut yaitu roh jahat yang mendiami lokasi tertentu. Nah, sahabat dikasih Tuhan, ya, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-12, ya, ayatnya yang Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya, demikian bunyinya, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, di sini ada yaitu beberapa istilah yang disebut, ya, yaitu ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia, dan juga ada roh-roh jahat. Nah, roh jahat atau setan bekerja, ya, di setiap kehidupan manusia dan di daerah-daerah di mana orang berada, ya, manusia berada, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinan mereka atau dengan yaitu budaya. Nah, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan melihat tayangan terlebih dahulu sebelum kita akan memasuki pembahasan selanjutnya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. What you love most, I attract you step by step. Ya, sahabat kasih Tuhan, ya, itu dia tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama, ya, mengenai yaitu roh teritorial. Ya, roh teritorial dia akan bekerja di tempat di mana dia boleh berada dan kemudian menyerang manusia, ya, dengan cara kerjanya tentunya bagaimana setan bisa bekerja dengan caranya yaitu mengganggu ataupun menyerang manusia. Nah, sahabat kasih Tuhan, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita akan saksikan pembahasan dari hambanya Evangelis Dotoni mengenai roh teritorial dan juga kerja setan di hari-hari ini atau dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Mari kita saksikan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita membahas tentang roh teritorial dan setan apa yang bekerja saat ini. Dan kasih Tuhan, kita berkata lawanlah iblis. Apa saudara? Dengan iman dan percaya. Nah, di akhir zaman ini setan bekerja di seluruh dunia. Dan semua negara itu ada namanya itu penguasa-penguasa. Apa saudara? Nah, penguasa-penguasa. Nah, itu setiap negara itu ada jenderal setannya. Tapi saat ini seluruh dunia, strategi setan menggunakan yang pertama adalah perzinahan. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Perzinahan. Saudara perhatiin. Saat ini setan bekerja luar biasa. Pertama adalah perzinahan, roh najis. Kenapa saudara? Ingat, yang bisa mencemari roh manusia itu adalah perzinahan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Roh. Apa saudara? Manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu roh, dan kalau kita sembah harus dengan roh dan kebenaran.
Nah, dan kalau roh kita cemar, kita tidak bisa layak dan komunikasi di hadapan Allah. Makanya di akhir zaman ini strategi setan adalah roh perjinan. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa komunikasi dengan Allah. Supaya manusia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perjinahan juga bisa membuat orang kena transfer. Apa saudara? Kenapa? Kena transfer. Kalau bapaknya tukang zina, nanti anaknya itu kena. Namanya kutuk. Jelas? Jelas? Nah, maka ada kutuk juga namanya kutuk anak haram. Ada. Kalau kutuk anak haram, itu adalah pemberontakan, perpecahan. Nah, jelas? Jelas? Akibat apa? Perjinan. Nah, namanya kutuk anak apa? Haram. Nah, kalau bapaknya tukang kawin, anaknya nanti cenderungnya tukang kawin. Kenapa? Ada transfer. Nah, Pak, kalau ayah saya seperti itu gimana? Itu gunanya engkau datang ke tempat ini diputusin. Jelas? 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 Nah, setan kerja luar biasa akhir zaman ini lewat apa, Saudara? Roh perjinahan. Karena roh perjinahan bisa mencemari roh manusia. Makanya saudara kalau ditumpang tangan sama orang, harus lihat orangnya dulu. Kalau orangnya itu homo atau bencong, dia doain saudara. Ingat saudara, itu transfer. Maaf ya Pak, kalau gini nih, berarti ini lebih rendah, ini lebih tinggi, memberkati. Betul? Otomatis ini turun. Kalau yang giniin dia, mau kemana mas? Lama-lama dia gini. Coba perhatiin. Kalau bergaul dengan banyak orang pincong, lama-lama jadi. Itu apa? Transfer. Dan itu adalah apa? Roh najis. Jadi di akhir zaman ini, setan kerja luar biasa. Ingat, setiap negara itu ada jenderal setan. Tetapi strateginya semua sama. Roh perjinahan. Nah, bayangkan, banyak sekali saat ini hamba Tuhan yang jatuh. Betul? Betul? Kenapa? Karena itu mempengaruhi transfer roh. Jemaat kan tidak tahu apa-apa. Tumpang tangan. Tiba-tiba rumah tangga ini kacau semua. Makanya saudara kalau mau ditumpang tangan orang, hati-hati. Makanya doa dulu. Ingat semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus, bentengnya aku. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kalau ada roh najis. Termasuk kalau saya tumpang tangan saudara, saudara pun harus doa demikian. Jelas? 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 Roh apa saudara? Roh apa? Roh perjinahan. Kedua, setan kerja lewat roh apa sekarang? Yang kedua adalah roh perpecahan, roh pemberontakan. Apa saudara? Roh perpecahan dan roh apa? Tidak usah banyak-banyak. Gereja banyak pecah enggak? Betul? Betul? Sekarang pun ada kecebong, ada kampret. Betul? 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 Ada kecebong, ada apa? Kampret. Betul? Di negara kita terjadi apa? Dan bukan hanya di Indonesia. Di Timur Tengah juga ada perpecahan.
Ingat, di gereja juga ada perpecahan. Tidak cocok sama pendetanya. Gue juga bisa bikin gereja, begini di mana? Sebelahnya. Jadi gereja kayak franchise dagang aja. Ingat saudara, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau kita main dengan penjahat, itu efeknya kita ada apa? Hukuman, betul? Keterlibatan, tiba-tiba dia terkena narkoba, kita keseret gara-gara apa? Teman narkoba, betul? 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 Nah, coba, kalau kita main-main dengan gereja Tuhan, yang ngamuk siapa? Tuhan. Lebih baik yang ngamuk itu adalah hakim daripada Tuhan sendiri. Betul? Kalau Tuhan yang ngamuk, selesai. Betul? Betul? Ya, di akhir zaman ini, bekerja roh apa saudara? Perpa? Orang cerai banyak enggak? Banyak. Pendeta cerai ada enggak? Ada. Roh perpa? Roh apa? Pemberon? Anak mukul orang tua ada enggak? Bunuh orang tua? Pemberon? Jelas? Jadi saat ini setan bekerja luar biasa lewat apa? Roh perpecahan dan roh apa? Pemberontakan. Dan ini kerjanya luar biasa. Istri berontak banyak enggak? Masalah apa? Gajinya kurang. Belum tentu. Betul? 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 Rumah tangga banyak pecah, kacau. Karena ada apa? Roh roh pemberontakan. Jadi di akhir zaman ini bekerja, pertama adalah roh perjinan. Maka dalam kitab Wahyu ada namanya roh najis. Yang kedua apa saudara? Perpecahan dan pemberontakan. Timur Tengah ribut, betul? 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 Nah, roh perpecahan, roh pemberontakan. Jadi serangan setan yang paling utama sekarang itu roh zina. Karena itu yang bisa memutuskan antara Allah dan manusia. Ingat. Urapan Simpson putus itu bukan karena rambutnya saja. Tapi karena hidup dalam perzinahan. Betul? Ada masa kesabaran tuh. Yang kedua, apa saudara? Pemberon dan apa? Yang ketiga, roh kesombongan. Apa saudara? Nah, ingat, sombong itu dosa yang tanpa modal. Betul? 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 Dosa yang tanpa apa? Tapi itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Betul? 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 Tukang becak pun bisa sombong. Tanpa modal. Orang selingkuh perlu modal. Betul? Betul? Tapi orang sombong enggak perlu apa? Modal. Bisa. Yang paling parah udah miskin sombong lagi. Betul? Enggak usah banyak-banyak. Aduh. Saya itu ada seorang cacat pendek. Jalannya gini. Udah cacat pendek. Udah cacat pendek. Tapi dia ngomong, saya kalau menikah tidak mau lokal. Maunya luar negeri. Lah, susah kan? Betul enggak? Betul? Betul? Makanya saya katakan, orang sombong itu tidak perlu apa? Modal. Nah, ingat saudara, sekarang banyak orang sombong enggak ada? Sombong. Nah, setan memupuk roh kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Dan ingat saudara, Lucifer diusir dari surga karena kesombongan. Betul? Karena apa saudara? Kesombongan. Nah, jadi saya kasih tahu, dosa yang tanpa modal itu dosa apa? Sombong.
Siapapun bisa. Betul? Betul? Dan itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Nah, yang keempat, ini sekarang yang setan bekerja di akhir saudara, di akhir zaman. Dan setiap teritorial mainnya di situ. Yang keempat, saat ini semua kekuatan gaib mengarahkan manusia untuk kembali kemana? Zaman dulu, okultisme. Sekarang yang percaya jimat bukan hanya tukang ojek atau hanya satpam. Jenderal aja percaya, betul? Betul? Bahkan ada yang profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Itu pun nyimpen jimat, betul? 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 Artinya apa? Karena okultisme dengan dosa perzinahan itu sama. Mencemari roh. Karena itu berhubungan dengan apa? Penyembahan. Tahu enggak saudara? Pilpres yang baru selesai itu banyak sekali jimat-jimat setan-setan yang digunakan. Jadi pada waktu pilpres itu banyak sekali hawa jahat. Karena apa? Kalau politik, malaikat juga dipakai, setan juga dipakai. Nah, jadi yang dengerin doa juga bingung, betul enggak? Jelas? Jelas? Sekarang ini saudara, mahasiswa itu banyak yang terikat jimat-jimat, betul? Betul? Biasanya dulu yang pegang jimat siapa? Orang desa-desa. Mbah-mbah, kakek-kakek, betul? Betul? Sekarang enggak usah banyak. Kota aja yang pasang susuk, cewek-cewek, ada enggak? Ada. Sekarang tuh yang paling ditakuti bukan setan yang di pohon-pohon, setan yang di jalan, betul? Betul? Pakai apa? Susuk. Jadi sekarang ini okultisme, ingat saudara, apa saudara? Okultisme kembali. Kegeraan. Kalau zaman saya sebelum bertobat, orang dikatakan dukun, itu tabu, betul enggak? Sekarang terang-terangan di YouTube, perlu ini, dukunnya ini, betul? Artinya apa? Mendekati akhir zaman ini, mendekati kedatangan tuh, di hari akhir ini, ingat saudara, setan kerja lewat apa? Okultisme. Bahkan banyak pejabat yang nunjukin jimatnya ini, pusakanya ini, kan gitu saudara. Kenapa saudara? Ingat. Jadi setan sekarang kerjanya apa? Kembali ke masalah. Sebenarnya ilmunya setan itu dari dulu tidak berubah. Hanya lagu lama, kaset baru. Dari dulu kerjanya itu aja, betul? Yang keempat apa? Okultisme. Ya puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Tony mengenai yaitu roh teritorial dan kerja iblis dalam kehidupan manusia hari-hari ini, sahabat yang kasih Tuhan. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, paling tidak iblis terus bekerja yaitu melalui beberapa hal. Ya, yang pertama adalah yaitu melalui perzinahan. Ya, iblis bekerja melalui perzinahan di mana setiap orang terus digoda untuk melakukan perzinahan. Ya, sehingga dosa itu mengikat. Dan dosa perzinahan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena mencemari roh, ya. Dan yang kedua, sahabat kasih Tuhan, yaitu dosa perpecahan, ya, pemberontakan. Sahabat kasih Tuhan, itu seringkali terjadi di dalam keluarga. Ya, perpecahan karena pemberontakan. Ya, mungkin suami tidak puas dengan istri atau istri tidak puas dengan suami, sehingga terjadi perpecahan, pemberontakan terjadi, dan akhirnya keluarga hancur, sahabat kasih Tuhan, ya. Keluarga hancur, terjadi perceraian, terjadi perpisahan, dan yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Nah, sahabat kasih Tuhan, yang selanjutnya adalah dosa kesombongan.
Ya, iblis dilemparkan ke dunia oleh karena kesombongan. Dia ingin menyamai seperti Tuhan. Ya, dan manusia juga seringkali jatuh oleh karena kesombongan. Ya, ketika dia mungkin merasa hebat, ketika dia mungkin merasa kuat, dia merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya. Kadang-kadang manusia lupa akan Tuhan dan mendiri, ya, sehingga tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dan akhirnya mereka mengalami kehancuran. Dan selanjutnya sebagai kasih Tuhan, yaitu okultisme. Iblis memakai okultisme, memakai penyembahan berhala, memakai penyembahan roh-roh nenek moyang, penyembahan kepada jimat-jimat, ya, percaya kepada ilmu-ilmu, dan ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Sebagai kasih Tuhan, paling tidak ada 4 hal yang boleh kita bahas mengenai, yaitu roh teritorial, kerja iblis yang saat ini terus gencar melancarkan serangannya kepada manusia. Karena tujuan iblis hanya satu, supaya manusia memberontak kepada Allah, supaya manusia tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepada setan. Sehingga apa? Sehingga nanti di neraka banyak orang-orang, banyak manusia yang akhirnya menjadi temannya setan, bersama-sama ada di neraka. Sama dikasih Tuhan. Dan sama kasih Tuhan, demikian pembahasan hari ini mengenai roh teritorial dan juga kerja setan, ya, untuk menyesatkan manusia, untuk menghancurkan manusia, untuk membuat manusia menderita. Kalau sahabat diberkati mulai pembahasan hari ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran yang bisa membangun channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.